Sobat-sobat, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang ciamik, yang keren, yang perlu dibaca. Ya, saya sarankan buku ini perlu dibaca. Tapi sebelum membaca buku ini, ada baiknya saya memberikan highlight catatan-catatan yang barangkali penting sebagai pendorong, memotivasi atau ya memprovokasi Anda semua untuk membaca buku ini. Nah, buku ini fisiknya, ya bukunya cukup tebal, judulnya I Gusti Made Deblok, ya. Master Seni Lukis Naturalis dalam Medan Seni Rupa Denpasar, Bali. Nah, buku ini ditulis oleh kawan-kawan Gurat Institute ya di Denpasar, yaitu antara lain ya Beli Iwayan Sri Yoga Parta, ya, kemudian Beli Dewa Gede Purwita, dan Beli Imade Susanta atau Susanto, orang Bali menyebutnya gitu, Dwi Tanayo, ya. Jadi Iwayan Sri Yoga Parta, ya, Dewa Gede Purwita, dan Imade Susanto Dwi Tanayo. Nah, sobat-sobat ngaji seni rupa, ya, yang menarik kenapa subjek yang diteliti itu adalah seorang tokoh dalam seni lukis Bali, yaitu I Gusti Made Deblok. Nah, sobat-sobat yang belajar sejarah seni rupa Indonesia, khususnya Bali, setidaknya sudah pernah mendengar nama ini. Nama ini saya kira tidak terlalu asing dalam jagat seni rupa Bali, ya, yaitu I Gusti Made Deblok. Tokoh satu ini memang tepat untuk dituliskan semacam monograf dari hasil riset yang tentu dilakukan dengan intens dan serius, akhirnya melahirkan suatu buku yang menurut saya penting untuk menutupi kelangkaan ya buku tentang tokoh-tokoh seni rupa atau maestro-maestro seni rupa, ya, yang memang masih sedikit sekali sebenarnya di Indonesia itu menerbitkan buku-buku tentang ketokohan atau maestro seni rupa Indonesia. Dan tentu dalam konteks ini adalah maestro seni rupa Bali atau seni lukis Bali. Nah, sobat-sobat semua, buku ini terbit belum lama ya, jadi November 2020. Ya, diterbitkan oleh komunitas Gurat Institute di Denpasar. Dan buku ini bisa terbit karena ada dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program fasilitasi bidang kebudayaan. Saya kira ini ya peluang untuk kita semua, siapapun sebenarnya bisa mengajukan program fasilitasi bidang kebudayaan ini. Ya, tentu dengan kompetisi, ya, bukan sekadar minta, tetapi betul-betul ada program yang ingin diajukan dan memang betul-betul strategis dan penting. Karena itu salah satunya I Gusti Made Deblok itu mendapatkan hibah itu yang kemudian melahirkan buku ini. Sobat-sobat, buku ini tebalnya sekitar 218 halaman. Ya, jadi ukurannya 21 kali 27 cm, ya, tetapi tebalnya 218. Jadi cukup tebal. Tetapi setiap halaman itu banyak bertaburan tulisan-tulisan inspiratif yang menjelaskan proses kreasi, proses menjadi seniman, perjalanan dari waktu ke waktu, dan analisis karya dari
I Gusti Madi Deblok, ya. Ini ditulis dengan cukup apik dan dengan bahasa yang enak, ya, mengalir, ya, tanpa berbelit-belit, ya. Biasanya banyak penulis yang buletisasi, tetapi ini enggak, ya. Jadi di sini bahasanya clear, juga tidak ada kecenderungan mengulang-ulang, tetapi pengulangan itu terjadi justru dalam pengulangan fakta, karena kebetulan yang nulis itu memang sudah dibagi-bagi, ya. Jadi buku ini dibagi di dalam beberapa bab, ya, dalam beberapa bab. Yaitu yang pertama ada bab prolog, ya. Dari bab prolog ini juga yang menulis seorang sejarawan dari Universitas Udayana, I Nyoman Wijaya, ya, dengan judulnya itu Merebut Kuasa dalam Seni Rupa di Kota Denpasar, Zaman Kolonial Belanda dan Jepang. Ini khususnya dia menganalisis tentang eksistensi atau keberadaan dari Yap Sengteng, ya, Yap Sengteng, tulisannya itu Yap Sinting, bacanya Yap Sengteng, kemudian Rai Reguk dan Gusti Deblok. Ya, jadi 3 orang ini yang dibicarakan. Ya, apa hubungannya, apa relasinya dari 3 orang ini, memang sebaiknya kita baca. Kok tiba-tiba ada nama yang seolah-olah asing, namanya Yap Sengteng itu siapa, sebagai apa, dan punya kontribusi apa di dalam seni rupa di Denpasar terutama. Dan apa hubungannya dengan Gusti Deblok? Nah, ini ada analisis dan ada temuan di dalam penelusuran dokumen sejarah, ya, di Denpasar, ya. Itu menarik dari penulisan yang dilakukan oleh I Nyoman Wijaya. Dan kemudian diteruskan dengan bagian 1, yaitu membicarakan tentang Perang Deblok, Puputan Badung, sebuah akhir dari awal cerita. Kemudian bagian 2 ada menatap karya I Gusti Madi Deblok. Nah, ini lebih analisis karya. Kemudian yang ketiga, I Gusti Madi Deblok dalam pusaran perkembangan medan sosial seni rupa Denpasar, Bali. Jadi ini meletakkan, memposisikan, ya, ketokohan Gusti Deblok ini di dalam peta perkembangan atau peta historitas dari seni rupa Bali. Karena di mana letak kontribusinya, di mana letak ketokohannya, di mana letak kemaestriannya, ya, itu berada di dalam bagian 3 ini. Saya kira ini bisa kita ambil sarinya, itu arahnya ke sana. Terus yang tidak kalah menariknya, di bagian akhir itu ada epilog dari seorang sejarawan Australia yang sangat terkenal, namanya Adrian Vickers. Profesor Adrian Vickers memberikan epilog yang sangat detail, ya, karena kita tahu Prof. Adrian Vickers itu perhatiannya pada kebudayaan Indonesia, khususnya juga tentang Bali, itu luar biasa. Dia intensif melakukan riset, membaca dokumen, membaca arsip, yang tentu datanya banyak data-data primer, ya, yang ditekuni dan dibaca, diinterpretasi, ya, itu melahirkan dalam buku ini dia memberikan epilog perubahan nilai sosial dan seni dalam karya I Gusti Madi Deblok. Dan memang dia mengilustrasikan perubahan-perubahan sosial di sekitar awal abad 20, ya, terus kemudian mulai ada kemunculan I Gusti Madi Deblok, dan bagaimana Deblok akhirnya berproses menjadi seorang tokoh dalam seni lukis Bali. Nah, kawan-kawan, kita di dalam buku ini nanti akan mendapatkan kesan yang spesial dari tokoh 1 ini. Tokoh ini sebenarnya tercatat, ya, di dalam satu gerakan seni di Bali yang sering kali saya sebut sebagai upaya modernisasi seni Bali, yaitu pada gerakan Pitamaha yang ada di Ubud, yaitu tahun 1936 gerakan ini. Jadi ini gerakan ini lebih awal dari terbentuknya Persagi di Jawa.
Jadi di Bali ada upaya-upaya mempertemukan arus dari barat yang waktu itu ada kedatangan dua seniman yang kemudian menjadi ikon di dalam perubahan transformasi kemodernan seni rupa Bali khususnya di Ubud ya, yaitu Walter Spies dan Bonnet. Nah, dua tokoh inilah yang kemudian difasilitasi oleh tokoh Puri Ubud yang kemudian mempertemukan dengan seniman-seniman tradisional Bali. Yang notabene seniman tradisional itu sebenarnya profesi yang paling asli, dia itu sebenarnya petani. Ya, tetapi kita tahu bahwa sekalipun petani di Bali itu juga dia seorang seniman, ya, bahkan sampai menjadi seorang undaki, ya, seorang arsitek ulung yang serba bisa. Ya, itu seperti Gusti Nyoman Lempat, itu adalah undaki yang luar biasa dan karyanya itu, waduh, itu dahsyat, dan sampai hari ini saya kira kedahsyatannya Gusti Nyoman Lempat itu juga belum ada yang menandingi. Saya kira ya memang tak tertandingi karena itu satu personal creativity yang memang unik, ya, memang unik, sahabat-sahabat semua. Nah, Made the Block ini, kawan-kawan, ini yang menarik adalah orang Denpasar mengikuti Pitamaha di Ubud. Nah, kemudian tentu gerakan ini tentu secara konseptual, secara teknik bisa jadi ini memang mempengaruhi The Block. Tetapi yang menarik dalam riset ini justru bukan karena pengaruh dua orang asing itu yang datang ke Bali. Ya, terutama yang yang dari Walter Spies maupun Bonnet, tetapi justru dari orang asing yang lain yang tidak datang dari barat, yaitu dari Taiwan, namanya Yap Seng Teng. Nah, Yap Seng Teng inilah yang menarik, dia adalah orang Taiwan, tentu orang Taiwan adalah Chinese, dan kemudian datang ke Bali tahun 30-an begitu. Nah, kemudian dia itu ahli fotografi, ahli fotografi, dan juga sekaligus ahli atau pelukis potret. Nah, karena keterampilannya fotografi sama melukis potret, itulah yang kemudian menjadi daya tarik seniman-seniman di Bali, ya. Dan khususnya di situ adalah Rai Reguk dan Gusti The Block. Nah, apa istimewanya dengan dua orang ini? Beliau, dua tokoh ini mendekati yang Yap Seng Teng karena kepakarannya itu bisa melukis realis, dan lukisan realis itu mampu memberikan suasana yang berbeda dengan lukisan-lukisan tradisional Bali yang secara umum coraknya itu dekorativisme. Ya, ternyata ini dengan perkawinan antara dekoratif ya dengan naturalis atau realis itu dalam hal teknik, ya, kemudian ada kecenderungan anatomi, kemudian ada chiaroscuro gelap terang, juga dimensi, lalu ada kecenderungan ada perspektif, sekalipun perspektif yang dipakai di dalam lukisan Gusti Made the Block itu kalau saya menyebutnya pseudo perspektif. Jadi perspektif bukan secara total, tetapi hanya memberikan pembidangan-pembidangan tertentu pada suasana tertentu sehingga lukisannya itu tampak hidup di situ. Jadi lukisan The Block itu dramatik, ya, dramatik karena memang tekniknya mengawinkan antara karya-karya teknik realis dengan teknik dekoratif. Nah, ini uniknya, dan kemudian hitam putih pakai tinta Cina. Nah, memang tinta Cina itu banyak dipakai oleh seniman tradisional Bali, tetapi biasanya itu dipakai dengan teknik sigar mangsi di dalam lukisan-lukisan dekoratif, tetapi The Block tidak. The Block itu dengan tinta Cinanya itu justru dipakai untuk membuat detail-detail di dalam satu anatomi. Misalkan dia melukis Anoman itu dengan bulu-bulu yang rinci sekali, dengan goresan-goresan yang yang halus, yang kadang-kadang tampak ekspresif, ya, dan meninggalkan jejak brush stroke-nya
yang kuat ya di dalam karya-karya De Blok yang hitam putih itu. Nah, saya ingin menegaskan di dalam buku ini memang perspektif kritisnya di dalam melihat hubungan Pitamaha di pihak lain dengan hadirnya kemodernan di dalam seni lukis Bali, kemudian juga hadirnya Yap Seng Teng di dalam kemodernan di dalam seni lukis di Denpasar, khususnya juga pada karya-karya De Blok, termasuk karya-karya Reguk, ya itu belum ada upaya membacanya itu dari insider, dari dalam, ya dari dalam, ya mempengaruhi orang luar. Jadi misalkan biasanya kalau kita melihat itu selalu dari kacamata outsider, jadi orang asing itu yang justru dominan mempengaruhi seni lukis Bali. Ya biasanya itu yang terjadi. Padahal ini mestinya bisa kita mencoba melihatnya dari dalam, dari sisi dari insider. Nah, kenapa begitu? Karena itu nanti akan mendapatkan insight yang berbeda. Ya, karena modernitas itu bisa jadi terjadi karena faktor endogen ketemu eksogen lalu terjadi negosiasi yang sama-sama kuat, ya sama-sama mempengaruhi, ya bukan satu aktif, ya satu pasif, satu mendominasi, yang satu terdominasi, bukan begitu, ya satu jadi patron, yang satu klien, bukan seperti itu polanya, tetapi ada semacam mutualisme antara yang dari luar dan yang di dalam ini. Nah, karena ada mutualisme itu, ya, maka ada prinsip reprosikalitas, ya, reprosikalitas. Jadi artinya saling mempengaruhi, saling memperkaya, sehingga Bonnet sendiri juga karyanya berubah karena Bali, Sepis sendiri juga karyanya berubah karena Bali. Nah, demikian juga karya-karya seniman Bali mendapatkan pengetahuan tentang perspektif, pengetahuan tentang anatomi, tentang pencahayaan dan sebagainya, yang kemudian terjadi inovasi di dalam stylenya, ya. Jadi melahirkan satu style yang sebelumnya memang tidak muncul, tidak ada. Nah, ini karena adanya dialog dua pihak yang sama-sama kreatif, ya sama-sama mensinergikan dua energi dari luar dan dalam, dari barat dan dari katakanlah dari Bali atau timur begitu, ya melahirkan satu akulturasi yang keren, ya, dan juga akhirnya menjadi satu pembiasaan, habituasi yang bisa menjadi pola apa yang disebut dengan enkulturasi, jadi menjadi pembudayaan, menjadi cultural identity akhirnya di situ. Jadi saya kira itu sobat-sobat, silahkan membaca buku keren ini, jangan sampai Anda tidak membaca, ya karena menurut saya ini buku penting sekalipun memang di sana sini masih perlu dikembangkan, tapi bukan berarti menjadi buku ini tidak menarik. Setiap karya apapun dari hasil riset itu pasti punya celah hal yang bisa disentuh lagi, ya terutama yang saya sebut tadi sebagai analisis tentang hubungan eksternal internal, ya, dan bagaimana itu dampak itu bisa dipahami, ya. Jadi bukan hanya satu pihak, ya, jadi artinya bukan ada pola yang dominasi dan terdominasi. Saya kira itu kita nanti tidak bisa melihat secara clear dari dalam sejarah seni. Saya kira itu sobat-sobat semua, ya, kita ketemu dengan buku yang lain yang tentu saya akan pilih yang menarik, ya, yang inspiratif dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.